Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Excel semua. Terima kasih ya sudah mengikuti kelas Excel kita, kelas e-course, belajar sendiri, belajar otodidak ya teman-teman. Yang mana kelas ini cocok bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu yang khusus ya. Susah men-set jadwalnya, schedule-nya. Mudah-mudahan melalui beberapa video series ini kami akan coba ya meng-guide teman-teman mempelajari Excel step by step ya, secara bertahap, mulai dari hal yang paling mendasar, pengetahuan awal, hingga nanti intermediate dan bahkan sampai level yang lebih advance seperti itu. Maka pastikan teman-teman menyaksikan video-video ini, tutorial ini secara bertahap gitu ya, mulai dari video 1, video 2 dan seterusnya. Alright teman-teman, pada day 1, nah hari yang pertama di kelas kita ini, kita akan coba mempelajari beberapa hal yang mendasar gitu ya. Ini pengetahuan awal yang mesti dipahami terlebih dahulu sebelum kita lebih lanjut memahami tentang rumus-rumus ataupun fungsi yang di Excel lebih mendalam seperti itu. Pertama kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel itu teman-teman. Kenapa ini yang pertama kali kita bahas? Yang namanya bekerja di Excel pasti kita selalu dilibatkan dengan data tabel seperti itu. Kemudian macam-macam copy paste ya, salin dan tempel, kelihatannya sederhana, ternyata banyak macam-macamnya teman-teman, tidak hanya satu macam saja gitu. Kemudian pengaturan sheet ya, bagaimana menambah sheet lembaran kerja, bagaimana cara mengkopinya, bagaimana memindahkannya dari satu sheet ke sheet yang baru atau ke dokumen yang baru. Nah itu kita akan juga bahas. Kemudian sort dan filter, nah ini juga keren, teman-teman akan diajarkan bagaimana cara menyaring data ataupun mengurutkan data dari data yang tertinggi ke yang terbesar, dari A ke Z, dan seterusnya. Kemudian kita akan bahas tentang freeze span. Bagaimana cara membekukan panel data, misalkan teman-teman memiliki suatu data tabel dalam ukuran yang besar, dalam jumlah yang banyak, sehingga ketika kita scroll datanya ke bawah, judul daripada tabelnya itu terkunci, bisa kita lihat. Seperti itu teman-teman. Nah ini yang akan kita pelajari pada day 1 ini, yang mana kita akan bagi ke dalam beberapa video series ya, ke dalam beberapa series seperti itu. Kita masuk series yang pertama, yaitu bagaimana cara membuat tabel di Excel. Alright, ini ada 9 hal yang akan kita pelajari di sini teman-teman ya, terkait dengan data tabel ini. Pertama, membuat tabelnya seperti apa. Nah, membuat tabel, langkah kerjanya itu adalah kita ketik terlebih dahulu isi tabelnya teman-teman. Logikanya seperti itu. Sebenarnya bisa dari mana ya, cuman ini agar memudah pemahamannya, kita mulai mengisi data tabelnya terlebih dahulu. Misalnya pada awalnya teman-teman, data tabel ini kan nggak seperti ini gitu ya. Tabel awalnya itu masih seperti ini. Coba kita hilangkan bordernya terlebih dahulu. Nah, data awalnya kan seperti ini teman-teman. Kemudian tidak ada warna apa-apa. Nah, kemudian ini kita kembalikan ke awal seperti ini. Oh ya, mohon maaf, kita tampilkan grid line-nya dulu ya, biar nggak bingung teman-teman. Oke, awalnya kan seperti ini teman-teman. Kita kembalikan ke data awalnya terlebih dahulu ya, biar ini. Oke. Alright. Nah, pertama seperti ini teman-teman, kita isi dulu datanya. Misalnya ada nomor, ada nama siswa, ada nilai, nah, gitu ya. Nilai Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan seterusnya. Oke, langkah berikutnya, nah kita ikuti saja arahan di sini. Oke, kita akan blok semua datanya seperti ini, teman-teman. Oke, baru teman-teman kasih border. Nah, pada tab Home, teman-teman cari di sini ada border, teman-teman pilih border yang sesuai ya. Dalam kasus ini kita coba all border. Kita akan beri semua garis gitu ya. Alright. Nah, seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya tentu teman-teman harus satukan ini sel nilai kan, supaya dia berada di tengah. Betul enggak? Nah, caranya kita blok, kita seleksi selnya teman-teman ya, dari E, F, G. Nah, setelah ini seperti ini, kemudian ke tab Home, teman-teman di sini ada bagian Merge and Center. Maka kita akan merge, kita akan combinekan selnya, kemudian langsung kita posisikan di tengah. Merge artinya combine, kemudian center posisinya di tengah. Nah, maka dia langsung berada di tengah, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini ada nama, nah di sini ada sel lagi, kita juga satukan, lakukan hal yang sama. Tab Home, kemudian pilih Merge and Center. Kemudian untuk bagian nomor juga seperti itu. Nah, kita kembali ke Merge and Center. Alright. Kemudian supaya hasilnya lebih bagus, teman-teman bisa memberi warna judulnya. Pilih, kita seleksi judulnya.
Kemudian teman-teman tap home. Nah, di sini ada pilihan warna teman-teman ya. Oke, pilihan warna silakan dipilih sesuai dengan preference teman-teman masing-masing yang cocok menurut teman-teman ya. Alright, kemudian apalagi yang harus kita pelajari di sini? Nah, ini yang terpenting. Seandainya teman-teman pengen menambah kolom, gitu ya, pengen menambah kolom, misalkan sesudah Microsoft Word ini ada satu kolom lagi. Antara Microsoft Word dan Microsoft Excel ini teman-teman ingin menambahkan satu kolom lagi. Nah, caranya teman-teman taruh kursor di sini, di bagian paling atas ini, di bagian F ini teman-teman. Kemudian klik kanan. Nah, logikanya teman-teman, setiap klik kanan pasti ada pilihan, gitu ya. Setiap klik kanan pasti ada pilihan. Nah, kita pilih insert. Nah, insert itu artinya kan sisipkan atau masukkan. Nah, alright, maka akan menambah jumlah kolomnya. Kalau mau nambah dua, teman-teman bisa juga sekaligus blok dua kolom seperti ini. Kemudian insert teman-teman. Nah, klik kanan insert. Nah, maka dia langsung nambah dua seperti ini. Bisa juga. Atau ketika tidak jadi, batal misalkan ya, teman-teman ingin hapus ya, misalkan kita blok lagi semuanya seperti ini, klik kanan. Nah, dia bermainnya di klik kanan semuanya teman-teman. Kita pilih delete atau kita hapus kolomnya gitu ya. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Sama halnya dengan baris. Baris juga begitu, di bagian baris ini. Nah, misalkan teman-teman di bawah angka 2 ingin menambah 2 baris, berarti blok 2 seperti ini teman-teman. Ya, blok 2 klik kanan. Kemudian teman-teman klik insert, artinya tambah baris, maka dia langsung nambah baris seperti ini. Kalau nggak jadi, batal misalkan, teman-teman blok lagi 2 baris, kemudian teman-teman klik kanan, pilih delete, maka dia langsung terhapus. Kemudian, cara ini lagi teman-teman, menghapus isi selnya. Nah, misalkan di sini nggak jadi, teman-teman bisa tekan delete, ya, di blok, kemudian tekan tombol delete, atau bisa juga seperti ini, klik kanan, teman-teman pilih clear content. Artinya bersihkan isinya gitu ya. Clear content. Apalagi ya terkait dengan tabel, mengatur lebar tabel ataupun tinggi baris. Nah, caranya sederhana saja teman-teman. Caranya teman-teman bisa taruh kursornya di bagian sini teman-teman. Oke, di antara di garis antar kolomnya itu. Kemudian setelah teman-teman jumpa kayak mata panah seperti itu ya, teman-teman tahan, kemudian tinggal ditahan, digeser. Nah, seperti ini. Oke, sesuaikan dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Nah, barangkali teman-teman ingin mengatur ukurannya dalam jumlah yang banyak sekaligus, bisa juga teman-teman. Caranya seperti ini. Teman-teman blok, misalnya E, F, dan G itu ukurannya harus sama. Oke, ukurannya harus sama, misalnya kan. Maka teman-teman taruh paling ujung gitu ya, di garis paling ujung, di kolom yang paling ujung, di garis tepinya seperti ini. Setelah teman-teman pastikan jumpa simbol seperti ini ya. Nah, kemudian baru teman-teman geser dikit-dikit sesuai dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Maka ketiga kolomnya langsung berubah ukurannya, disesuaikan saja teman-teman. Alright. Atau teman-teman bisa juga memasukkan ukuran dengan cara klik kanan. Nah, di sini ada namanya kolom width, lebar kolom. Nah, di sini bisa masukkan 14 berapa. Nah, ini saat ini ukuran kolomnya adalah 14,43. Misalkan teman-teman ingin membuat menjadi 15, klik OK. Nah, bisa sekaligus untuk banyak kolom, teman-teman. Untuk baris juga demikian ya, kita atur ukuran barisnya. Juga demikian. Nah, misalkan teman-teman ingin mengatur semua tinggi baris ini ya, blok aja semuanya teman-teman, blok aja semuanya. Seperti ini. Kemudian ditarik sikit-sikit ya, sikit-sikit aja, jangan banyak-banyak karena dia bisa besar nanti. Nah, seperti ini. Nah, maka dia akan ikut semuanya ya, dia akan sama ukurannya, ukuran tinggi barisnya akan menjadi sama. Alright, jangan satu-satu teman-teman, satu-satu bisa jika teman-teman ingin pilih baris yang mana, atau bisa juga klik kanan teman-teman pilih di sini row height, tinggi baris gitu ya, tinggi baris. Nah, bisa juga dimasukkan, berarti sekarang ini ukuran tinggi barisnya adalah 21,75. Barangkali teman-teman pengen 20 saja, kemudian klik OK. Nah, itu seputar pembuatan tabel di Excel ya. Cara buat tabelnya, mengatur ukuran kolomnya, menambah kolom, menambah baris, menghapus, dan seterusnya. Kemudian kita masuk yang berikutnya, yaitu membuat nomor urut teman-teman. Nah, membuat nomor urut itu sebenarnya ada 4 cara. Ya, kita akan bahas keempat-empatnya. Cara yang paling sederhana, teman-teman taruh angka 1 misalkan dulu sebagai pijakan gitu ya. Kemudian teman-teman taruh selnya di sini, posisikan di sudut kanan bawah ya.
sampai teman lihat tanda simbol seperti ini. Kemudian tekan tombol CTRL di keyboardnya, sehingga teman-teman coba perhatikan di situ ada tanda plus kecil. Nah, ada tanda plus kecil, itu artinya sudah bisa kita tarik ke bawah. Kemudian teman-teman tarik ke bawah seperti ini, sambil menahan tombol kontrolnya teman-teman. Nah, seperti ini. Up, kelewatan. Nah, itu cara memasukkan nomor yang pertama. Cara yang kedua bisa juga seperti ini teman-teman. Teman-teman kasih pijakannya dulu, seriesnya 1 dengan 2, barangkali acuannya jaraknya 1-1 gitu ya, 1-2, berarti nanti dia akan lanjut 3-4. Teman-teman blok 2-nya, nah, dua-dua selnya harus diblok gitu ya, dua-dua selnya harus diblok, kemudian diarahkan ke sudut bawah sampai jumpa tanda seperti ini, kemudian di drag tanpa menekan tombol CTRL, tombol CTRL, kita tahan, kemudian di drag ke bawah seperti ini juga bisa. Alright. Atau alternatif ketiga, seandainya ada banyak nomor sampai ratusan, ribuan bahkan. Nah, cara yang seperti ini tidak dianjurkan. Teman-teman bisa pakai cara yang ketiga, tulis angka 1, kemudian teman-teman pergi ke tab home, cari ada keterangannya fill di sini teman-teman, fill. Oke, kemudian pilih series. Nah, di sini teman-teman bisa tetapkan ukuran jumlah nomornya berapa baris gitu ya. Kemudian series in, teman-teman ingin posisi nomornya seperti apa? Kalau rows, baris, berarti dia akan ke kanan. 1, 2, 3, 4, dia ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kalau kolom, nah ini yang kita inginkan saat ini. 1, 2, 3, 4. Dia akan membentuk baris ke bawah seperti itu. Kemudian di sini ada stop value-nya. Oke, sampai nomor berapa? Terserah, mau 1000, mau 100. Kalau 100 ketikkan 100 gitu ya. Kalau 1000 ketikkan 1000. Kasus ini kita hanya butuh 10 teman-teman. Kita klik OK 10 saja. Nah, maka langsung terisi 10. Nah, kemudian cara yang terakhir, cara yang keempat, ini lebih spektakuler lagi teman-teman. Yaitu dengan menggunakan fungsi sequence sama dengan sequence. Nah, di sini kita menggunakan rumus sequence. Cuman sayangnya rumus ini baru tersedia di Excel 365 atau 2021. Maka kami sarankan teman-teman upgrade Excelnya ke 365 atau 2021. Masukkan jumlah nomor yang teman-teman inginkan. Misalkan di sini 10, ketik saja 10, kemudian tekan enter. Selesai. Nah, itu 4 cara membuat nomor urutnya teman-teman. Alright, yang ke-9 conditional formatting. Alright, sepertinya conditional formatting ini kurang pas ya kalau kita bahas sekarang, takutnya nanti informasinya menjadi bias. Nah, untuk conditional formatting kita akan bahas secara terpisah nanti teman-teman. Alright, nah inilah materi yang pertama yang mesti teman-teman pahami terkait pembuatan tabel. Ya, mulai dari membuat tabelnya, artinya memberi barisnya, menyisipkan baris atau kolom, menghapus baris ataupun kolom, menghapus isi tabel, menggabungkan selnya, memberi warna, mengatur ukuran baris kolom, beri nomor urut. Nah, conditional formatting ini nantilah teman-teman supaya supaya informasinya tidak bias. Thank you so much for watching. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik teman-teman ya. Ini adalah untuk series yang pertama. Pada series berikutnya, insya Allah kita akan coba membahas tentang macam-macam copy paste. Ya, macam-macam copy paste. Seperti apa pula? Nah, gambar umumnya seperti ini. Nah, ternyata copy paste itu ada 7 macam. Minimal ya yang mesti teman-teman pahami. Ada yang bawaan, ada value, ada formula, ada formatting, ada transpose, ada link, ada special, yang insya Allah akan kita bahas pada seri yang kedua. Sampai jumpa pada video series yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.